Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Utami. Saya dari Prodi D4 Akuntansi Manajerial kelas 3B. Hari ini saya akan mereview kembali bab 7 mengenai penerimaan penugasan dan pemahaman terhadap bukti dalam audit. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Yang pertama yaitu tahapan kegiatan audit laporan keuangan. Pertama, penerimaan penugasan audit adalah mengambil keputusan untuk menerima atau menolak suatu kesempatan menjadi auditor calon klien. Kedua, perencanaan audit. Hal ini terkait dengan penetapan strategi audit untuk pelaksanaan dan penentuan lingkup audit. Yang ketiga, pelaksanaan pengujian audit. Melaksanakan pengujian audit atau pelaksanaan pekerjaan lapangan. Yang keempat, pelaporan temuan. Pelaporan temuan berupa laporan standar atau dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Selanjutnya yaitu penerimaan penugasan dan mengevaluasi integritas manajemen. Auditor harus mempertimbangkan setiap permintaan auditing dari klien. Auditor perlu memperhatikan dengan setiap penugasan audit atas klien yang baru. Klien baru ini dibedakan menjadi dua, yaitu klien yang sama sekali belum pernah diaudit dan klien pindahan dari kantor akuntan publik lain. Ada beberapa penyebab klien berganti kantor akuntan publik, yaitu merger dua perusahaan yang kantor akuntan publiknya berbeda, ketidakpuasan terhadap kantor akuntan publik lama, dan merger antar kantor akuntan publik. Selanjutnya, penyebab ketidakpuasan klien terhadap kantor akuntan publik lama. Klien merasa fee kantor akuntan lama terlalu tinggi. Klien membutuhkan jasa yang lebih profesional. Klien mencari kantor akuntan publik yang kredibilitasnya lebih tinggi untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangannya di mata para pemakai. Terakhir, tuntutan suatu lembaga berwenang, misalnya Bapepam. Selanjutnya, hal yang harus dipertimbangkan sebelum menerima penugasan. Tanggung jawab terhadap publik yaitu independensi, integritas, dan objektivitas. Kedua, tanggung jawab terhadap klien yaitu melakukan audit dengan kompetensi dan profesionalisme yang tinggi. Tanggung jawab terhadap rekan lain seprofesi yaitu mengembangkan kehidupan profesi dan kemampuan melayani publik. Berikut sumber informasi dibedakan untuk setiap jenis kliennya. Pertama, klien baru yang pernah diaudit. Kedua, klien baru yang belum pernah diaudit. Dan yang ketiga, klien lama. Selanjutnya, mengidentifikasi keadaan-keadaan khusus dan resiko tidak biasa. Pertama, mengidentifikasi pemakai laporan keuangan auditan. Yang kedua, memperkirakan adanya persoalan hukum dan stabilitas keuangan klien. Ketiga, mengevaluasi auditabilitas perusahaan klien. Berikutnya, personil klien. Manfaat dari personil klien berdampak terhadap 1. Prosedur untuk memperoleh pemahaman atas pengendalian intern. 2. Pengujian pengendalian. 3. Pengujian substantif. Pembuatan surat penugasan. Penerimaan auditor atas penunjukan oleh klien. Tujuan dan lingkup audit. Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan dan komunikasi melalui email. Berikut ini isi dari surat penugasan. Yang pertama, nama perusahaan dan laporan keuangan yang akan diperiksa. 2. Tujuan audit. 3. Audit berdasarkan standar audit. 4. Sifat, lingkup, dan tanggung jawab audit. 5. Audit memiliki keterbatasan. 6. Tanggung jawab manajemen. 7.
Manajemen memberikan representasi tertulis kepada auditor. 8. Dasar perhitungan hari auditor. 9. Ketegasan kesepakatan dengan klien. Selanjutnya, tujuan umum audit adalah untuk memberikan pendapat apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal. Sedangkan tujuan audit spesifik ditentukan berdasarkan asersi-asersi yang dibuat oleh manajemen dalam laporan keuangan. Bukti audit merupakan komponen yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai. Yang terakhir, jenis-jenis bukti audit. Ada 9 macam, yaitu struktur pengendalian intern, 2 bukti fisik, 3 konfirmasi, 4 catatan akuntansi, 5 bukti dokumen, 6 bukti surat pernyataan tertulis, 7 perhitungan kembali sebagai bukti matematis, 8 bukti lisan, 9 bukti analisis dan perbandingan. Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai bab 7. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah menonton video ini sampai akhir, dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Mega Utami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.